Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, siswa kelas 9 MTs Negeri 1 Kota Magelang, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Bapak selalu doakan semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol like, agar Bapak termotivasi untuk membuat video pembelajaran untuk kalian. Pada video yang lalu, kita telah mempelajari cara membedakan segitiga, sebangun, dan kongruen. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat dua segitiga yang sebangun. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa siapkan alat tulis dan peralatan secukupnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, menentukan sifat-sifat dua segitiga sebangun. Yang kedua, membuktikan dua segitiga sebangun berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, anak-anakku, di pertemuan yang lalu kita telah dapat membedakan apa itu segitiga kongruen dan segitiga sebangun, yaitu dengan melihat dari sudut maupun sisinya. Nah, selain dua cara tersebut, dengan memperhatikan sifat-sifat berikut, kita langsung dapat menentukan apakah dua segitiga tersebut termasuk segitiga yang sebangun atau tidak. Nah, sifat yang pertama ini adalah ketika sudut sama besar, atau kita simbolkan dengan triple SD. SD, SD, SD. Nah, untuk memahaminya, kita perhatikan gambar berikut. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut seperti gambar, dan segitiga DEF dengan besar sudut juga seperti gambar. Nah, sekarang kita akan lihat dari data yang terpampang dari dua segitiga tersebut, apa saja yang bisa kita gali atau kita temukan. Yang pertama kita lihat, sudut A sama dengan sudut D. Ini ditandai dengan simbol yang sama, yaitu lingkaran. Nah, ini menunjukkan sudut. Kemudian kita lihat lagi data berikutnya, sudut B sama dengan sudut E. Ini sudut B sama dengan sudut E. Ini ditandai dengan tanda yang sama, yaitu X atau silang. Ini juga menandakan sudut. Kemudian yang ketiga, sudut C sama dengan sudut F. Ini dibuktikan dengan tandanya sama, yaitu tanda bintang. Ini menggambarkan sudut. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa dua segitiga ini ketika sudutnya sama besar. Atau dapat kita tuliskan SD, SDC. Berarti segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF karena memenuhi sifat SD, SD, SD. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Bagus, mari kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Yang kedua, ketiga sisi bersesuaian sebanding. Ini sama dengan yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Oke, untuk memahami kita berikan gambar segitiga KLM. Nah, kali ini diberikan panjang sisinya seperti gambar ya. Dan segitiga PQR dengan ukuran sisi seperti ada di gambar juga. Nah, sekarang kita akan bandingkan dari ukuran sisi kedua segitiga tersebut. Untuk sudut kita karena tidak diberikan, berarti kita tidak bisa membandingkan. Kita bandingkan sisi sekarang. Yang pertama, sisi KL. Ini bersesuaian dengan sisi PQ. Kemudian kita buat perbandingan KL per PQ sama dengan 8/12. Kita sederhanakan, diperoleh 2/3. Nah, ini menunjukkan sisi. Selanjutnya, sisi LM ini bersesuaian dengan sisi RQ. Kita buat perbandingan, LM per RQ sama dengan 4/6. Disederhanakan menjadi 2/3. Ini juga menunjukkan sisi. Kemudian satu lagi, sisi KM ini bersesuaian dengan sisi PR.
Dibuat perbandingan, KM per PR sama dengan 6/9. Disederhanakan menjadi 2/3. Ini juga menunjukkan sisi. Nah, ternyata dari ketiga perbandingan ini hasilnya sama. Atau dengan kata lain, perbandingan sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut adalah sama. Dengan demikian, segitiga KLM sebangun dengan segitiga PQR karena memenuhi sifat SSS atau triple S. Itu sifat yang kedua. Kita teruskan dengan sifat yang ketiga. Sepasang sudut sama besar, dua pasang sisi yang mengapit sudut tersebut sebanding. Atau simbolnya bisa kita tulis S, SD, S. Jadi SD-nya di tengah. Ini diapit oleh dua sisi yang sebanding. Nah, untuk memahaminya kita perhatikan gambar berikut. Diberikan segitiga DEF. Nah, ini diketahui satu sudut dan dua sisi seperti gambar. Dan segitiga KLM. Ini juga diketahui satu sudut dan dua sisi seperti gambar. Nah, sekarang kita data apa saja yang bisa dibandingkan dari dua segitiga tersebut. Yang pertama, ternyata sudut D sama dengan sudut K. Nah, ini dibuktikan dengan tandanya sama. Di soal mungkin kalian bisa temukan tidak harus dengan tanda. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Sama saja ya, tidak usah bingung. Oke, kembali ini sudut K sama dengan sudut D. Ini tandanya sama, lingkaran. Ini mewakili menunjukkan sudut. Sisi DE ini bersesuaian dengan sisi KL. Kita buat perbandingan DE per KL sama dengan 4/8, disederhanakan sama dengan 1/2. Ini menunjukkan sisi. Kemudian sisi yang lain, DF bersesuaian dengan KM. Kita buat perbandingan, DF per KM sama dengan 3/6. Hasilnya 1/2. Ini juga menunjukkan sisi. Nah, ini dari data yang kita peroleh, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dua segitiga tersebut ini sepasang sudutnya sama besar dan dua pasang sisi yang mengapit sudut tersebut itu sebanding. Jadi segitiga DEF sebangun dengan segitiga KLM karena memenuhi sifat S, SD, S. Oke, apakah bisa dipahami anak-anak? Bagus, kita sekarang lanjut ke contoh soal. Jadi ada tiga sifat ya. Yang pertama triple SD, yang kedua triple S, dan yang ketiga SSDS. Sekarang akan kita terapkan ke soal bagaimana membuktikan dua segitiga sebangun. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Diberikan segitiga ABC dan segitiga AED ini dalam satu gambar. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga ABC dan AED itu sebangun. Oke, kita bahas. Nah, sekarang kita gambar ulang dua segitiga tersebut secara terpisah dan tempatkan menghadap arah yang sama untuk mempermudah kita membandingkan sudut atau sisi yang diketahui. Nah, sekarang ini segitiga ABC yang besar ya. Kemudian satunya lagi segitiga AED ini yang kecil. Nah, ini kita berikan beberapa sudut tambahan. Yang pertama ini sudut A. Sudut A sama dengan sudut A. Kenapa? Karena ini berhimpit ya, ada satu sudut. Ini kita berikan simbol lingkaran. Nah, terserah kalian mau memberikan simbol dengan apa. Karena berhimpit maka besarnya sama. Nah, ini tadi yang pertama menunjukkan sudut. Nah, sudut B sama sudut E ini tandanya sama atau besarnya sama. Kenapa? Karena sudut B dan sudut E ini merupakan dua sudut yang sehadap sehingga besarnya sama. Nah, ini menunjukkan sudut. Oke, kita lanjut sekarang. Sudut C dengan sudut D ini juga tandanya sama atau besarnya sama. Kenapa? Karena kita lihat di segitiga ini sudut C sama sudut D merupakan dua sudut yang sehadap sehingga besarnya sama. Nah, ini menunjukkan sudut. Oke, sudah kita dapatkan tiga data ini, SD, SD, SD. Jadi terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED karena memenuhi sifat
SD, SD, SD atau triple SD. Itu anak-anak untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Diberikan gambar segitiga, dua segitiga, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, buktikan bahwa kedua segitiga di atas sebangun. Oke, sama seperti tadi, kita coba berikan tanda atau besar sudut yang diketahui dalam gambar. Kita gambar ulang ya, segitiganya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan berikan label sudut untuk mempermudah penyebutannya. Nah, ini kita beri nama P, kemudian di bawah Q, di atas R, S, dan tengah-tengahnya T. Ini terserah ya, kalian mau memberikan simbol apa. Yang penting mudah untuk menyebutkan nama sudutnya. Baik, yang pertama, sekarang sudut P itu sama dengan sudut R. Kenapa? Karena dua sudut ini merupakan sudut dalam berseberangan. Ini besarnya sama. Ya, Bapak berikan tanda lingkaran ya, sama. Kemudian, ini menunjukkan sudut ya. Kemudian sudut Q. Nah, ini sudut Q sama dengan sudut S. Kenapa? Ini juga merupakan dua sudut dalam berseberangan. Besarnya sama. Ini Bapak beri tanda silang. Ini juga menunjukkan sudut. Dan satu lagi, sudut T. Sudut T sama dengan sudut T. Ini ada dua sudut T ya. Satunya segitiga PQT dan satunya di segitiga STR. Ini ada dua sudut T. Ini besarnya sama. Kenapa? Karena dua sudut yang bertolak belakang. Nah, ini juga menunjukkan sudut. Nah, jadi segitiga PQT dan STR atau dua segitiga tersebut, karena tidak ada namanya di soal, ini sebangun karena memenuhi sifat SD, SD, SD atau triple SD. Kebetulan anak-anak dalam contoh soal ini kita menjumpai jawaban 3 SD semua. Belum ada jawaban yang menunjukkan triple S ataupun S, SD, S, SD, dan S. Mungkin kalian bisa menemukan atau menjumpai di buku atau sumber yang lain, bisa dicoba untuk latihan sendiri. Demikian anak-anak untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan tayangan ini, silakan masuk ke Google Classroom dan kerjakan latihan soal yang sudah Bapak siapkan untuk Anda, untuk kalian semuanya. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Oke, sampai bertemu anak-anak di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.